Terimalah salam di dalam Dharma, namo Samgyang Adi Budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Aris Satta Putrajo. Ada satu peristiwa yang bisa ditarik satu pelajaran bagi keluarga, bagi kita semua. Di zaman kehidupan Sang Buddha, ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan ayahnya, kehilangan bapaknya karena meninggal. Sebagai orang yang berbakti, sebagai seorang pemuda yang berbakti, yang kepingin arwah ayahnya itu masuk alam surga, alam bahagia. Sudah menjadi keinginan setiap orang hidup bahagia sejahtera, kalau mati masuk surga. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang. Demikian pula pemuda ini berharap orang tuanya, ayahnya yang baru saja meninggal itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Setelah ketemu Sang Buddha, dia bercerita bahwa ayahnya baru saja meninggal. Mohon dengan bantuan, kekuatan, dengan doa oleh Sang Buddha agar arwah ayahnya itu masuk surga. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam, menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Setelah batu dilempar, batu tenggelam, minyak dituang di kolam terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang dikenal untuk datang ke kolam itu untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian setelah mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan kepada Sang Buddha, sekalipun didoakan dengan agama apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi batu yang berat untuk terapung, minyak yang ringan untuk tenggelam. Kenapa tidak terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam Sang Buddha. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula Sang pemuda, apabila ayahmu dalam kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Apabila orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam surga, alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti kita tidak tahu orang tua Bapak Aris yang baru saja meninggal ini berada di alam bawah atau alam atas. Secara pasti kita tidak tahu. Seandainya almarhum berada di alam bawah, alam penderitaan, tentunya sudah menjadi kewajiban dan rasa tidak tega kita melihat penderitaan orang yang kita cintai berada di alam-alam bawah. Bagaimana agar orang tua kita berada di alam bawah bisa terangkat di alam surga? Apakah ada caranya? Ada. Apakah bisa dengan doa-doa yang beberapa hari kita panjatkan ini? Bisa. Ilustrasinya, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Bisa. Ada caranya. Batu tadi ditaruh perahu atau kapal atau pelampung, itu sudah pasti batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, dalam beberapa hari ini sampai besok kita akan bersama panjatkan doa. Kita membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal, membuat pelampung-pelampung untuk mengangkat orang tua yang baru saja meninggal berada di alam atas. Lebih-lebih dari kemarin hingga saat ini kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan,
Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan mengangkat arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya, yaitu surga Sukawati. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua almarhum dengan bantuan Buddha Amitabha bisa terangkat di alam bahagia, alam surga Sukawati, benar-benar menjadi kenyataan. Selain doa sebagai ungkapan bakti dan terima kasih kepada orang tua yang telah tiada, dapat kita lihat di kanan kiri guci atau abu, kita lihat rangkaian bermacam-macam bunga. Di samping itu sebagai bentuk dekorasi menghias, namun sebagai penghormatan keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal, yaitu dengan rangkaian bermacam-macam bunga-bunga ini. Namun yang lebih penting lagi, bunga tadi sebagai alat untuk tetap menjalin ikatan emosional dengan beliau. Sekalipun beliau telah tiada meninggalkan keluarga ini, jalinan ikatan emosional ingin berusaha dibangun oleh keluarga ini. Di samping makna yang saya jelaskan tadi di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna khusus dan mendalam. Bunga dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli, ya, yang asli. Kita lihat dipetik masih segar, besok sore atau besok pagi sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak abadi, tidak kekal. Keluarga yang ditinggalkan apabila tidak larut dalam duka, dalam penderitaan, segera bisa menerima hukum alami dan kodrati ini. Siapapun tanpa kecuali, orang-orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai akan berubah setiap saat. Beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati, semua orang akan mengalaminya. Yang terpenting adalah kita panjatkan doa, kita berikan bekal yang memadai untuk beliau, yaitu pelimpahan jasa atau doa-doa. Yakinlah doa yang kita bawakan dengan penuh ketulusan dan bakti membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Sadu, sadu, sadu.